Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami GICC Sam. Bersama saya Sam. Dan apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas peredam pasir dan bagaimana cara membuat peredam khusus untuk pasir ikan. Ada 3 cara atau 3 jenis peredam pasir bisa teman-teman gunakan untuk pasir ikan yang tentunya anti kusut, anti putus, super adem, nyaman, dan teman-teman bisa dengan mudah memasukkan pasir ke dalam laras pasir. Sebelum kita lanjutkan, kita bongkar peredam biasa yang saya beli di toko online seharga 65.000. Supaya teman-teman tahu bagaimana fungsi atau rangkaian yang ada di dalam peredam, dan teman-teman supaya paham kenapa peredam harus dimodifikasi sehingga peredam bisa digunakan dengan nyaman untuk pasir ikan. Berikut adalah gambar skema rangkaian yang ada di dalam peredam biasa. Di dalam peredam ada ruang yang disekat beberapa bagian, bisa 3 atau lebih. Dan pada dinding bagian dalam ada glass wool. Nah, kenapa peredam harus dimodifikasi jika digunakan untuk pasir? Pertama, kita akan kesulitan memasukkan pasir karena terhalang beberapa penyekat. Hanya untuk memasukkan pasir saja kita harus ekstra sabar. Yang kedua, ketika kita tembakkan, benang akan berkumpul di ruang peredam yang disekat, sehingga menyebabkan benang kusut. Bahkan sering terjadi pasir keluar diikuti dengan putusnya benang. Itulah alasan kenapa peredam harus dimodifikasi. Kita hanya menambahkan pipa aluminium yang sudah dilubang-lubang. Dengan ini pasir dengan mudah keluar masuk, benang pun tidak putus atau tidak kusut. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Cara pertama, memanfaatkan serombong laras sebagai peredam. Tinggal menambahkan pipa aluminium yang sudah dilubang-lubang. Dan untuk panjang aluminium bisa disesuaikan dengan panjang dari pasir teman-teman. Misalkan panjang pasir 12 cm, teman-teman bisa memasang aluminium dengan panjang 10 cm. Dengan cara ini kita bisa lebih efisien. Peredam ini biasa disebut peredam solder. Tambahkan glass wool secukupnya. Supaya terlihat rapi, bisa menambahkan adapter drat laras untuk memasang tutup laras. Mari teman-teman kita lihat gambar sistem peredam ini. Kita lanjutkan dengan peredam yang kedua. Jika tidak mau bongkar pasang laras, teman-teman bisa gunakan peredam sistem ini. Beli peredam biasa, kemudian tinggal tambahkan pipa aluminium yang sudah dilubang-lubang dengan panjang sesuai dengan panjang peredam. Dengan menggunakan peredam ini, teman-teman tidak perlu bongkar pasang laras jika laras sudah ada dratnya. Cara ini sangat mudah dan cepat. Jika ingin menggunakan peredam sistem ini, ada hal yang harus diperhatikan. Belilah peredam yang panjangnya sesuai dengan panjang pasir yang sering digunakan. Misalkan panjang pasir 12 cm, belilah peredam yang panjangnya 10 cm. Jadi panjang peredam di bawah panjang pasir.
Kekurangan dari peredam ini ketika tidak sengaja terbentur atau kita sandarkan seringkali bengkok, jadi tidak senter lagi dengan laras. Ini akan menyebabkan gobeng atau ngacak karena buzzer menyentuh pipa aluminium ketika melewati peredam. Kita lanjutkan dengan peredam yang ketiga. Peredam ini yang selalu saya gunakan. Selain kokoh, tidak gampang bengkok ketika terbentur atau kita sandarkan. Peredam sistem ini panjangnya bebas sesuai keinginan kita, tinggal menyesuaikan saja dalam pemasangannya. Tidak perlu bongkar pasang laras seperti sistem peredam yang pertama, dan juga mudah untuk memasang melepas peredam ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan cara pembuatannya. Saya menggunakan peredam OD32 dengan panjang 20 cm. Lepaskan drat. Kita lubang drat sebesar diameter serombong laras, karena tutup drat ini nanti akan dilem pada badan serombong laras. Nah, ini drat peredam sudah saya lubang sebesar diameter serombong laras. Kita lanjutkan, siapkan pipa aluminium diameter 8 mili. Tandai dengan lakban untuk memudahkan melubangi pipa aluminium menggunakan bor. Gunakan mata bor 4 mili untuk melubangi pipa aluminium yang sudah kita tandai. Setelah selesai, bersihkan menggunakan kikir bulat, harus benar-benar bersih. Sengaja pipa tidak saya potong, ini akan sangat membantu pemasangan pipa pada peredam, supaya benar-benar senter. Posisi benar-benar tepat, lurus di tengah diameter peredam. Kita lanjutkan, pipa dipasang pada tutup peredam bagian atas. Jika lubang tutup atas peredam kurang besar, sesuaikan lubang tutup peredam dengan bor. Kemudian nanti akan kita lem dengan pipa. Pasang penyekat peredam bawaan untuk membantu supaya posisi pipa tepat di tengah peredam. Dalam proses pengeleman, sebelum pengeleman masukkan gulungan kertas supaya waktu proses pengeleman lem tidak masuk ke dalam pipa melewati lubang yang kita buat. Siapkan lem. Setelah dilem, pasang langsung tutup peredam. Kemudian cabut gulungan kertas sebelum lem mengering. Jangan melepas lagi tutup peredam sebelum lem benar-benar kering. Untuk memastikan benar-benar kering, periksa bekas adukan lem tadi. Bekas sisa adukan lem mengeras, artinya pipa yang kita lem juga sudah benar-benar mengeras.
Kemudian lepas, barulah kita potong pipanya. Panjang sesuaikan dengan panjang pasir yang sering digunakan. Pasang satu penyekat saja dengan jarak kurang lebih 5 cm. Berikut adalah skema atau rangkaian peredam sistem ini. Baik teman-teman, ini yang harus diperhatikan di semua sistem peredam pasir. Lihat pada gambar. Pada ujung laras harus dibuat kerucut ke dalam laras. Ini sangat penting untuk peredam pasir, supaya dengan mudah memasukkan pasir ke dalam laras. Ketika memasukkan pasir, walaupun rok pasir menyentuh pinggiran laras, kita dorong akan tetap lari ke tengah lubang laras. Nah, untuk membuat ujung laras seperti ini, cukup kita gunakan bor ukuran sesuai OD laras yang kita gunakan. Misalkan laras ukuran OD8, kita gunakan mata bor 8 mili. Baik teman-teman, itulah tadi beberapa sistem peredam pasir yang bisa kita gunakan. Anti kusut, anti putus, adem tentunya. Selanjutnya nanti akan kita uji mengukur kebisingan menggunakan aplikasi Android. Dengan aplikasi ini kita bisa melihat seberapa kebisingan setelah atau sebelum dipasang peredam. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih support dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.